Hai Sobat Hijau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Resi Monica. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi busuk akar, busuk daun yang disebabkan oleh jamur, siput, bakteri, dan bahkan cacing tanah nih Sobat Hijau yang berada di dalam media tanam kita. Tapi sebelum itu, aku bakal menjelaskan apa sih faktor-faktor penyebab busuk akar tersebut. Nah, supaya lebih jelas nih Sobat Hijau. Media tanam yang sering kita pakai seperti sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang atau pupuk organik. Nah, komposisi-komposisi yang aku sebutin tadi itu dapat memicu tumbuhnya mikroorganisme dan akhirnya muncullah populasi seperti siput, cacing tanah, jamur, bakteri dan lain-lain. Ya, untuk jamur, siput, bakteri itu tentu saja dapat merugikan tanaman hias kita ya Sobat Hijau. Dan juga itu sangat berbahaya, juga dapat memperlambat pertumbuhan si tanaman hias kita. Tapi yang menjadi kontroversi di sini adalah cacing tanah nih Sobat Hijau. Gak sedikit orang yang bilang kalau misalnya di media tanam kita terdapat cacing menandakan bahwa media tanam kita itu subur. Nah, itu benar. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang cacing yang berada pada media tanam kalian. Nah, bagi kalian yang penasaran, keep watching. Nah, khusus untuk cacing tanah yang berada di dalam media tanam kita, ditandai biasanya muncul gumpalan-gumpalan tanah kayak gini nih. Kayak gini ya Sobat Hijau ya, kelihatan nggak? Nih lihat kan? Kayak gini tuh. Kayak gini, itu menandakan berarti si cacing populasinya di media tanam kita ini sudah sangat banyak ya. Nah, aku bakal jelaskan cacing ini kalau dalam jumlah yang sedikit emang betul sih dia bisa membantu untuk mengolah unsur-unsur yang terdapat di dalam media tanam kita dan menghasilkan kotoran yang membantu pertumbuhan tanaman kita. Nah, itu dalam jumlah yang sedikit ya Sobat Hijau. Tapi jika dalam jumlah yang banyak, kalau dalam jumlah yang banyak, cacing ini bisa menyerap habis nutrisi pada media tanam kita. Imbasnya, tanaman kita akan terhambat pertumbuhannya, dan jika bertumbuh pun dia tidak akan subur dan memiliki daun atau batang yang kurang sehat nih Sobat Hijau. Nah, parahnya lagi, jika nutrisi pada tanaman media tanam kita ini sudah habis, maka cacing-cacing itu akan menyerang akar nih Sobat Hijau. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kenapa dia bisa menyerang akar? Karena si nutrisi di dalam media tanam kita ini sudah habis, populasinya banyak, otomatis dia kekurangan nutrisi. Jadi dia akan menyerang akar dan menghisap nutrisi pada akar tanaman kita gitu. Nah, itulah penyebab busuk akar pada tanaman kita yang menyebabkan lambat bertumbuh, bahkan tanaman kita bisa mati nih Sobat Hijau. Aku bakal kasih tahu ciri-ciri bagaimana sih kalau cacing itu banyak di dalam media tanam kita gitu ya. Yang pertama, tanaman kita akan tidak kuat atau kayak goyang-goyang gini. Dia akan lemah dan dia tidak ajak kayak gitu. Kedua, tanahnya akan turun kayak gini. Nah, kayak gini. Akan turun seperti disengaja isi setengah gitu, padahal kita kan awalnya isinya pasti full tuh kayak segini lah biasanya kan. Nah, tiba-tiba udah jadi segini. Nah, udah setengah-setengah semua. Karena cacing-cacing itu membuat rongga-rongga di dalam tanah sehingga media tanam kita jadi turun dan teksturnya pun kadang lembek, bahkan bisa berlubang-lubang ya. Terus ya jadinya kayak gini deh, setengah-setengah gini. Nah, itulah ciri-cirinya ya sobat. Nah, setelah ini aku bakal sharing atau berbagi tips bagaimana sih cara memusnahkan bakteri, jamur, cacing, bahkan siput serta hewan-hewan kecil yang dapat merugikan tanaman kita nih, tanpa harus membongkar atau mengganti media tanamnya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya Sobat Hijau. Di sini aku sudah siapkan Mama Lemon. Ini bukan endorse atau promosi. Ini yang aku pakai untuk Sobat Hijau di rumah. Aku sarankan pakai ini aja karena Mama Lemon ini antibakteri, dapat membunuh jamur serta dapat mencuci buah dan sayuran. So pasti ini sangat aman jika digunakan pada media tanam kita.
Untuk takaran penggunaannya pada media tanam kita yaitu cukup 1 sendok teh atau setengah sendok makan untuk 1 liter air ya sob. Untuk 1 gayung ukuran seperti ini itu setara kurang lebih dengan 1 liter air. Nah, jadi sobat Hejo, sediakan 1 gayung air seperti ini dengan 1 sendok teh sabun cair ini. Nah, nanti sobat Hejo sesuaikan aja mau bikin berapa liter gitu ya. Nanti sabunnya menyesuaikan gitu. Lalu langsung aja kita cara pengaplikasiannya. Pertama-tama kita buka dulu sabunnya. Nah, kalau udah dibuka, berhubung di sini aku pakai sendok makan, jadi kita takarannya itu setengah aja. Sendok makan. Nah, kayak gini. Setengah aja, jangan full. Langsung kita campurkan ke dalam air ini kayak gini, diaduk-aduk sampai dia larut dengan rata ya. Untuk sobat Hejo yang memakai kayak air bilasan cucian baju kayak gitu, itu aku nggak berani sarankan karena itu busanya sangat banyak, nanti malah bahaya untuk tanaman hias kita. Kalau tanaman hiasnya dalam ukuran kecil nanti kan kasihan kan. Aku cuma pakai ini sih yang kita cari aman aja ya sob. Nah, ini busanya nggak terlalu banyak kalau sabun pencuci buah dan sayuran ini. Sini aku sudah siapkan beberapa tanaman hias aku yang aku lihat-lihat sudah diserang oleh banyak cacing di dalam media tanamnya. Kita langsung aja siram air yang sudah kita siapkan tadi dan kita campurkan dengan mama lemon tadi ya. Kita langsung aplikasikan saja. Nah, kita lihat bagaimana reaksi si sabun ini bekerja atau tidak ya. Kita taruh sini dulu. Langsung aja cara pemakaiannya, langsung aja kita siram ke media tanam kayak gini. Nah, kita lihat apakah ini bekerja. Nah, itu sudah lihat ya, lihat yang ada efeknya. Nah, tuh, itu menandakan kalau media tanam kita itu ada rongga-rongganya seperti ini. Nah, itu juga. Nah, itu. Nah, itu supaya aja. Ini. Di dalam pot amidrium aku itu udah ada 1 cacing yang udah keluar dari persembunyian. Nah, ini tuh biang keroknya. Ini 1. Nah, banyak banget sobat Hejo, ya ampun, geli banget deh. Terus tuh lihat di sebelah sini. Ih, ya ampun, tuh. Cuman hitungan detik ya sobat Hejo. Tuh, kelihatan nggak sih? Ini yang besar di bagian sini tadi tuh. Nih cacing 1. Nih, kita siram lagi. Kita mau lihat reaksi si cacing-cacing itu ya. Kalau buat yang di sebelah sini, ini juga ada sih itu tuh, tapi ini kayak sejenis cacing-cacing kecil putih-putih kayak gitu ya. Nah, ini aku ambil dulu sedikit contohnya nih aku. Nah, ukurannya rata-rata segini semua ya, dari yang pertama ini sama yang di lain-lain. Cuman ukurannya kecil banget kayak gini, makanya agak susah dibuat masuk kamera soalnya kecil banget kayak gini. Ini jumlahnya banyak banget sobat Hejo. Wah, ini namanya biang keroknya ini selama ini yang bikin tanaman aku
berkembangnya lambat banget tuh, masih kecil-kecil, kerdil-kerdil kayak gini, padahal udah lama nih aku tanam. Nah, tuh ada satu, kita tinggal ambil aja, nanti dia masuk lagi ke dalam media tanam. Nah, untuk bagi kalian yang jijik sama atau geli sama cacing, aku sarankan kalian pakai sarung tangan aja. Ini contohnya cacingnya, tapi di dalam media tanam aku ini lebih kecil, mayoritas lebih kecil ukurannya daripada yang ini ya Sobat Hijau. Tadi ada satu yang besar, tapi dia udah keburu jatuh, terus dia masuk ke dalam tanah di bagian sini. Aku nggak bisa ngambil, udah langsung kita buang. Bye bye. Oh, rupanya udah banyak yang melarikan diri lewat lubang di bawah pot bunga ini. Tuh, lubang di bawah pot bunga ini langsung masuk ke dalam tanah nih tuh. Oke, berarti cara ini berhasil lah Sobat Hijau. Kalau untuk jamur, Sobat Hijau nggak usah khawatir ya, cacing aja bisa minggat, apalagi jamur, otomatis dia bakal mati dengan sendirinya ya. Nah, ini satu lagi nih, ini satu lagi, aku ambil ya contohnya. Ini yang bisa melarikan diri dari bawah lubang pot bunga kita nih. Nih ukurannya kurang lebih ya dengan yang tadi. Aduh, jatuh kayak gini. Nah, itu tadi tips dan caranya bagaimana mengisi cacing yang populasinya berlebihan pada media tanam kita nih Sobat Hijau. Nah, caranya gampang banget kan Sobat Hijau, dengan alat dan bahan yang sangat gampang juga kita temui. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.